Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama ada jatuh kepada MDKA direkomendasikan buy, supportnya di 2000, resistennya hingga ke 2250. Saham pilihan selanjutnya ada Java dari pakan ternak, juga direkomendasikan buy, supportnya di 1520, resisten hingga ke 1750. Tins juga buy 980, resisten hingga ke 1100, dan Elsa juga direkomendasikan buy 460 hingga ke 510. Pak Aga, langsung saja Pak, kita ke MDKA Pak Aga, analisis dan pertimbangan terutama dari sisi teknikal. MDKA masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda dan buy di level berapa? Kalau untuk MDKA, kenapa saya pilih MDKA? Karena ya hari ini kita lihat ya ada lonjakan di harga tembaga dunia ya, kita lihat naik 3%-an setelah Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif impor tembaga 50% ya, untuk mendorong produksi dalam negeri mereka dan mengurangi ketergantungan dari negara lain juga. Jadi membuat saya melihat bahwa MDKA ini salah satu emiten yang cukup menarik ya untuk di watchlist ya. Nah, di sini saya lihat bahwa MDKA level supportnya ada di level 2000 dengan resisten terdekat ada di area 2250. Buy di level berapa Pak? Buy bisa di level 2000 Pak. Itu cukup nyaman lah untuk buy di area situ. Baik, ketika tembus di 2250, resisten selanjutnya untuk MDKA? Untuk resisten selanjutnya apabila bisa lewat dari 2250, mungkin bisa di resisten selanjutnya berada di level 2400, kemudian berada di level 2520. Ya, artinya ini akan melewati level tertinggi secara year to date-nya nih Pak. Sebelumnya baru hanya ke 2250 untuk MDKA. Bisa Pak. Bisa, ada potensi Pak, soalnya diikuti dari harga tembaga juga, tembaga dunianya juga ikut naik soalnya. Baik, penutupan hari ini MDKA di 2110, menguat di 1,44%, buy di level 2000, resisten pertama di 2250, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya Pak, dari pakan ternak, ada Java, saya akan coba update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. Java juga ditutup menguat 3,53% di 16.15 setelah mengalami tekanan terutama beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Analisis untuk Java terutama untuk teknikal hari ini Pak, berbalik arah menguat signifikan. Ya, untuk Java secara time frame harian saya melihat di sini Java ini sudah rebound ya. Sudah rebound dari support kuatnya dari 1440. Nah, ini menunjukkan di harga sekarang Java ini menunjukkan ada pola-pola reversal karena kita lihat setiap kenaikan disertai dengan volume yang cukup besar. Nah, Java ini menarik ya kalau bisa dia terkoreksi di sekitaran level 1520, itu area support yang ideal ya. Dengan target kenaikan resisten terdekatnya itu ada di level 1750 sih, sekaligus mengetes MA 200-nya di situ. Next target dari 1750 Pak? Dari 1750, nextnya mungkin saya lihat berada di level 1860 Pak. Jangka menengah koreksi yang terjadi sudah cukup dalam Pak, bagaimana Anda melihat dari sisi pola? Secara pola ini harusnya koreksinya sudah mencapai bottomnya sih Pak. Jadi sekarang tinggal ada pola-pola reversal sih Pak kejadiannya. Baik, dari Java pemirsa kita beralih ke saham pilihan ketiga, ada Tins, supportnya di 980, resisten hingga ke 1100. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Tins ditutup menguat di 0,99% di 1025. Analisis dan rekomendasi untuk Tins Pak Aga? Ya, untuk Tins sendiri saya merekomendasikan di supportnya di area level 750 sampai di level 950 sampai 980 itu bisa jadi area support kuat dari Tins. Dengan level resistennya yaitu yang terdekat itu untuk menutup gapnya itu di 1100.
Penutupan hari ini di 1025, Pak. Target selanjutnya untuk TINS. Untuk target selanjutnya, untuk menutup gap dari dividennya, yaitu di level 1100. Kalau misalnya bisa tembus dari situ, TINS akan mencoba menguji ke level 1180. Terakhir, sampingan dari emiten minyak mentah ada Elsa, Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Supportnya tadi di 460, resisten hingga ke 510 pemirsa. Sementara Elsa di penutupan hari ini melemah di 0,42% di 476. Ya, untuk Elsa sendiri secara teknikal menarik karena kita lihat dari stokastiknya sudah golden cross ya dari area oversold-nya. Jadi di sini saya merekomendasikan untuk buy Elsa di level support 460 dengan level resisten terdekatnya berada di level 510. Ini sangat memungkinkan dalam jangka waktu dekat menengah gitu ya untuk Elsa menguji ke level 510 kembali. Skenario-nya kan seperti apa, Pak? Resisten-resisten yang harus ditembus oleh Elsa untuk kembali menuju ke level 500-an. Nah, karena sekarang penutupan di 476, level paling terdekat resisten yang harus ditembus adalah di level 496 sampai 500. Nah, habis itu ke level 510, kemudian baru bisa mencoba ya untuk bikin higher high di atas level 550, Pak. Baik, intraday tertinggi masih di 540 ya, Pak. Iya, Dalam beberapa tahun terakhir untuk Elsa, penutupan hari ini di 476, melemah di 0,42%. Dan pemirsa ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MDKA, Java, kemudian TINS, dan juga terakhir ada Elsa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Aga, kita hold kembali terlebih dahulu, Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas di menit terakhir jelang penutupan, sehingga dari persentase penguatan cukup signifikan. Di mana posisi penutupan di sesi kedua hari ini menguat di 0,57% dan indeks harga saham gabungan semakin kokoh di atas 6.900-an, tepatnya di 6.943,922. Dan kabar baiknya adalah di posisi penutupan sesi kedua hari ini merupakan sekaligus intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di 6.918, level terendah hari ini di 6.907, meskipun pelemahan terbatas, tapi indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan di zona hijau. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. MNC 36 ditutup menguat di 0,58%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,58%. Sementara LQ45 juga mengalami penguatan di 0,84%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Rotasi pergerakan sektoral, properti masih memimpin penguatan, cukup signifikan di 2,02%, barang baku juga menguat di 1,41%, energi menguat tipis di 0,07%, sementara teknologi ini mengalami pelemahan di 0,29%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dari properti ada Pani, ditutup menguat atau melesat di 13.575. Cuan juga masih mempertahankan penguatan di 13.400. Aman hari ini juga menguat di 8.750 dan BRPT juga ditutup di zona hijau di 17.40. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Goto, tertekan ke level 59. TCPI juga melemah ke 5.300, ASPR tertekan ke 140 dan Dewa juga melemah di level 182. Ya, grafis top loser pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Angga. Kita lanjutkan kembali, Pak. Hari ini cukup banyak pertanyaan, Pak Angga. Waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke Pak Yayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih sudah berpartisipasi menanyakan saham Wi-Fi, Pak, WIFI. Sudah ambil posisi di 2020. Loss-nya masih tipis karena penutupan hari ini di 2010. Support dan resistennya untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk WIFI. Ya, untuk kalau tadi entry di harga 2020, menurut saya masih oke, masih di hold aja boleh. Karena level stop loss dari Wi-Fi ini berada di bawah level 1980 kalau dari saya ya. Cuman untuk resisten terdekatnya dari Wi-Fi ini kita bisa lihat resisten terdekatnya itu di area 2150. Nah, itu bisa dijadikan area taking profit. Oke, berarti di hold masih, Pak, ya? Koreksi yang Masih terjadi oke. masih wajar ini untuk Bapak Yayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham WIRG, Pak. Menanyakan support dan resistennya. Saya akan coba update penutupan hari ini. Ditutup flat 89, intraday tadi sempat ke 92. Analisis dan rekomendasi untuk WIRG. Untuk saham WRG saya masih merekomendasikan untuk buy ya. Untuk buy di area 83 sampai 86. Ini masih cukup oke dengan target kenaikan ke level 93 sampai ke level 96. Dari sisi likuiditas seperti apa, Pak, untuk WIRG? Untuk WRG belakangan ini sepertinya volumenya transaksi mulai cukup ramai ya. Dengan kemarin kita lihat kemarin naik cukup kencang, volumenya cukup kencang. Hari ini ada koreksi, cuman koreksinya masih tergolong wajar. Baik, kita ke Malaysia, Pak. Ada Bapak Diki dari Malaysia menyaksikan live streaming kita. Perbankan digital menanyakan saham Arto. Nyangkutnya cukup jauh, Pak, di 2030. Waduh. Oke, untuk saham Arto. Untuk saham Arto di sini kita perlu cermati ya agar Arto tidak kembali membuat lower low dari di bawah 1600. Apabila bikin lower low, kecenderungan makin akan menguji support selanjutnya agak dalam sih sebenarnya ya di level sekitar 1450. Jadi kalau misalnya ada harga di harga yang cukup tinggi, saran saya mungkin kalau mau sekalian average down, mungkin tunggu sekalian benar-benar turun, benar-benar ada pola reversal. Tapi kalau apabila udah pengen dikurangi porsinya, boleh di reduce sebagian, cari saham-saham lainnya yang bisa lebih ngebalikin dari loss-nya gitu sih kalau menurut saya. Oke, selanjutnya menanyakan saham Sido, Pak. Ada dua orang penanya. Yang pertama Bapak Tristan dari Palembang. Analisis untuk saham Sido, kemudian Sido juga ditanyakan oleh Bapak Robert dari Maluku Tenggara. Terima kasih juga sudah bergabung. Ambil posisi di 485. Sudah profit ini. Resisten selanjutnya untuk Sido. Untuk Sido, resisten selanjutnya berada di level 545. Nah, di sini hari ini Sido naiknya benar-benar cukup baik ya. Volumenya juga cukup besar. Saran saya sih masih boleh di hold sih untuk melihat level selanjutnya di level 545, 540 situ masih oke. Baik, kita beralih ke Padang, Pak. Ada Bapak Dedi dari Padang menanyakan saham BRMS. Jangka pendek dan menengah arahnya akan kemana? Untuk BRMS, BRMS pergerakannya masih cenderung sideways dengan rentang di level 388 sampai level 410. Jadi saya lihat di sini BRMS cukup menarik ya. Terlebih pula dia juga ada copper ya. Tadi kan kita sempat bahas juga copper harga dunia cukup meningkat signifikan. Jadi BRMS ini masih boleh layak untuk dikoleksi ya apabila berada di level-level sekitar 394 sampai 404. Ini masih oke dengan target resisten terdekat berada di level 426. Dari Medan ada Bapak Kasmudin. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham Pegas, Pak Aga. Ingin masuk direkomendasikan tidak, Pak? Hari ini melemah di 1565. Untuk saham Pegas, kalau mau masuk, menurut saya sudah boleh entry sedikit-sedikit di level 1540. Terus jaga-jaga apabila dia sekaligus mau ngebentuk nutup gap ya. Dulu kan ada gap yang pernah ditinggalkan di level 1490. Jadi level buy-nya saya sarankan di level 1540 sampai level 1490 untuk Pegas. Baik, Bapak Victor dari Malang, BBKP, Pak. Sudah layak beli tidak?
Untuk BBKP sendiri, menurut saya masih belum confirm ya untuk pergerakannya kayak gimana. Menurut saya masih wait and see ya. Baru mulai menarik BBKP ini apabila kalau dia sudah bisa ngebentuk higher high ya di atas level 69. Jadi Baik. kalau menurut saya mending tunggu aja sih. Kita ke Bali, ada Bapak Inder menanyakan saham cuan. Profitnya sudah cukup lumayan Pak, masuk di 10.500. Hari ini sudah ke 13.400. Masih bisa di hold dan take profit di level berapa? Untuk cuan kalau sudah cukup lumayan ya tadi profitnya ya. Untuk resisten selanjutnya dari cuan ini di level 14.200. Oke. Apabila mau taking profit boleh dipersilakan taking profit sebagian lah. Baik. Udah cukup lumayan soalnya. Oke, Ibu Shoba dari Bali menanyakan saham Inet, posisi di 177, hari ini melemah di 189. Masih direkomendasikan hold? Pak Aga? Masih saya rekomendasikan hold. Masih oke. Ya. Alasannya seperti apa Pak? Untuk resisten selanjutnya akan ke berapa? Untuk resisten selanjutnya dari Inet ini kemungkinan di level 196. Baik. Terdekatnya ya. Oke. Menanyakan saham BKSL Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Uptrend sudah ada di, apakah akan mau uptrend atau masih uptrend di harga 130. Support yang mesti dijaga supaya profit tetap terjaga. Kalau tadi beli di level 130, perlu dijaga level support di 124. Ya. Untuk level selanjutnya ya, level kenaikan selanjutnya BKSL di 142, kemudian di 153. Baik. Selanjutnya menanyakan NICL Pak. Entry di harga berapa, direkomendasikan atau tidak? Untuk NICL, untuk NICL bisa saya rekomendasikan buy ya. Untuk di area-area sekarang, di area-area 910 sampai 930. Baik. Itu cukup menarik sih untuk NICL. Dengan target kenaikan terdekat berada di 10.50 sampai 11.40. Oke. Baru saja masuk ini, Pak Aga menanyakan saham BC Pak, nyangkut di harga average 12.10 untuk BC. Masih direkomendasikan hold? BISI ya? Ya, 955 penutupan hari ini. Cukup jauh dari level harga average-nya di 12.50. Oke, untuk BC ini kalau sudah terlalu dalam, mungkin boleh di reduce sebagian, karena saya lihat di sini BC masih belum menunjukkan tanda-tanda reversal ya Pak, karena di sini kemarin baru tes support, cuman volumenya kurang signifikan ya kenaikannya. Baik. Jadi saya lihat masih akan sideways sih di rentang-rentang kira-kira 930 sampai 960, masih sekitar situ sideways. Ya, masih ada Bapak Doni dari Tanggamus menanyakan saham CDIA, tadi pun juga sempat kita ulas di pembukaan talk show hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi. Dan pembahasan BC tadi mengakhiri kebersamaan kita, pemirsa dan juga Pak Aga. Terima kasih Pak Aga yang sudah berpartisipasi dan bergabung bersama kami Pak Aga, dan terima kasih juga untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Aga sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Agananda Investment Education Officer, YS Invest PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.